Nagari bukan sekedar tempat berpijak. Ia adalah rumah nilai, adat, dan jati diri. Disinilah adat dijunjung. Disinilah budaya diwariskan. Dari niniak mama ke anak kemenakan. Inilah Adek Salingka Nagari, ruang perbincangan tentang adat, budaya, dan kearifan lokal Minangkabau yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Dengarkan setiap hari Minggu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Adek Salingka Nagari, menjaga adat, merawat pusako untuk masa depan Nagari. Selamat pagi Donsara Budaya di mana saja berada. Senang sekali kami dari program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi kembali hadir mengisi ruang dengar Donsara Budaya dengan program Adek Salingka Nagari. Kali ini bersama saya Darwita Roza dan kerabat kerja yang bertugas mengawal kebersamaan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita punya topik yang menarik kali ini Donsana, sehubungan dengan kita berada di bulan suci Ramadan ya. Sebuah tradisi yang masih melekat sampai hari ini yaitu Ma'anta Pabukuan. Sebuah kewajiban sosial ya bagi seorang menantu yang ada di Minangkabau untuk membawa seserahan semacam makanan dan juga seperti takjil ya ke rumah mintuonya gitu, atau bisa disebut ke rumah ibu mertuanya. Nah, kita akan membahas ini, mengulik ini selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama Bundoat. Kali ini Bundo Kanduang dari Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh. Iya, selamat pagi Bundo. Selamat pagi Roza. Iya, boleh Bunda, kita mau tak kenal maka tak sayang ya gitu ya Bunda. Sekalian juga memperkenalkan kepada masyarakat luas di Indonesia dan juga mungkin kepada masyarakat Sumatera Barat secara umumnya ya. Kita mengenalkan kembali, mengkaji-kaji kembali ya Bunda ya. Apa itu Ma'anta Pabukuan Bunda? Silakan Bunda. Mantan Pabukuan mengantarkan makanan ya, beberapa jenis makanan. Ada makanan ada samba, kalau bahasa awak desiko gulai, berupa gulai. Itu jadi yang Ma'anta Pabukuan ini adalah mengantarkan beberapa makanan untuk babuko di rumah mertua. Yang mengantarkan pabukuan ini adalah menantu, istri dari anak laki-laki ke rumah mertuanya. Yang kita bawa Ma'anta Pabukuan makanan ya. Kalau di Siko orang pakai rantang. Jadi mengenai Ma'anta Pabukuan ini bukan hanya di Adek Salingka Nagari. Kalau di Minangkabau alah Adek Sabatang Panjang ya. Setiap daerah pada umumnya istri dari anak laki-lakinya pas waktu puasa, seminggu berjalannya puasa, datang ke rumah mertua membawa beberapa jenis makanan. Nah, yang mantan pabukuan ini adalah menantu perempuan diiringi oleh keluarganya. Ada beberapa orang keluarga. Nah, tujuan dari Ma'anta Pabukuan ini Roza, yaitu maknanya ya. Pertama menjalin silaturahmi dengan keluarga, apalagi kalau baru bakari. Nah, baru menikah maksudnya. Baru menikah, tuh. Jadi setiap daerah itu di Minangkabau itulah kewajiban keluarga perempuan Ma'anta Pabukuan ke rumah mentuo. Lebih-lebih kalau wak baru bakari. Nah, bagaimana kalau menurut Adek Salingka Nagari Kurai? Kalau awak baru bakari, selain awak Ma'anta Pabukuan,
awak namanya maice bareh loh. Pas baru hari puasa pertama tuh. Iya. Ah, Apa istilahnya itu, Bunda? maice bareh. Maice Jadi awak diiringi dengan beberapa saudara perempuan awak je. Maice bareh itu barehku dibungkus 2 liter besar atau 4 liter ketek. Dibungkus berapa orang suami kita itu punya saudara badun sanak. Atau sekaumnya. Tapi minimal saudara dari suami kita. Suami kita. Kalau 10 ya 10 bungkus. Baik. Tapi itu hanya cuma 1 kali itu saja. Pas baru menikah. Baru menikah. Tuh. Ini khusus di Adat Kurai. Tuh. Kemudian awak bawa pabukuan. Nah, nanti awak waktu mantan pabukuan tuh awak kan dibawa diiringi dengan keluarga awak. Dia bawa lah ke rumah mertua. Tapi sebelumnya kita sudah memberitahu bahwa kami akan datang di Pabuku di situ besok mak. Atau hari 3 hari ke sampai hari awak pengajian mak, kami ke Pabuku hari Minggu ke tempat mak. Tu mertua awak siap-siap. Iya. Karena awak baru bakari, jadi mertua kita itu dia memanggil pula waktu kita datang itu berbuka bersama saudara-saudaranya, mama-mama apa-apa. Nah, pas kita datang tuh ramai lah berbuka di sana. Iya. Waktu di Awal rumah mertua. pernikahan ya. Baik. Jadi apa yang kita bawa? Makanan. Makanan yang kita bawa adalah makanan tradisi kita. Kalau makanan awak di siko lamang tapai. Kalau ndak yang sari kayo lama. Katan sari kayo, nasi lama namanya siko. Itu lape, onde-onde. Pokoknya yang dibuat ikas. Jadi enggak ada yang bawa kue, enggak ada. Iya. Kalau mantap. Kue tradisional ya gitu. Kue ya, tradisional. Itu 1 rantang. Itu beko kalau kita pertama agak besar lah rantangnya. Atau mungkin kita kan bisa mengira-ngirakan kalau keluarga mertua kita itu banyak, ya mungkin bisa 2 rantang. Kemudian sambal, itu makanan yang banyak sebenarnya perbukaan itu untuk makan pembuka. Kan kita berbuka dengan makan sebenarnya yang banyaknya itu adalah makan pembukaan. Jadi yang sambalnya cuma 1. Kalau sambal tuh biasanya kok kaliwati, gulai ikan, atau ayam, salah satu lah. Itu yang sambal untuk pabukuan. Untuk yang pertama itu. Jadi yang ndak doh bawa kue, jenjeng kue itu ndak doh. Itu makanan tradisional. Jadi tujuannya untuk melestarikan juga makanan makanya dalam puasa laku lapek bugi. Laku onde-onde. Kalau dahulu kita mau pergi ke rumah mertua itu kita dibantu oleh saudara kita, etek-etek kita, kakak-kakak kita yang perempuan. Itu dibuik lapek dengan tangan bugi sendiri ya Bundo. Dibuik lapek bugi, dibuik onde-onde atau aluo. Paling kalau ndak do nasi lama be raga-raga. Raga-raga sanok tuh ya Bundo ya. Raganya raga yang pakai talu itu. Yang pakai talu. Itu biasanya yang dibawa ke rumah mertua. Itu. Jadi sebenarnya kita melihat kalau sekarang sudah jarang. Kenapa jarang? Kadang-kadang di pihak kita, kenyataan sekarang di pihak kita kaum mertua biasalah. Nah, kalau kita punya anak, itu kita yang mertua Bundo punya anak padusi, Bundo itu harga diri Bundo lo tuh. Mengingatkan ya Bundo. Ndak payah nak mantan
pabukuan ke rumah apa ke Mertua. rumah mintuonyo. Mm-mm. Nah, harga diri awak lu rasanya yang apa Dipertaruhkan ya Bunda. dipertaruhkan. Jadi artinya lai emaknya ndak di kanan. Bukan orang ndak bisa ndak ngomong seperti itu, tapi rasu kok Iya. rasu jo. Apa namanya, itu adalah kebiasaan budaya awak. Tentu anda awak karajuan awak terhukum dengan apa kebiasaan budaya Iya. awak tuh. Mm-mm. Jadi kini sebenarnya kalau dipikir dengan kehidupan zaman dulu, kehidupan orang mungkin lebih susah dari kita. Tapi kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Dek Bundo lah tuh Bundo merasuan mak Bundo dulu selagi ada nenek Bundo Mhm. nan ndak emak Bundo na mantan pabukuan tali do. Bundo nampai leh. Oh. Walaupun mungkin ndak banyak ya. Mm-mm. Tapi ada samba, ada makanan itu kan. Mm-mm. Mungkin bahannya beberapa rantang atau apa ndak banyak-banyak, tapi selagi idui awak sehat antan tu awak terus gitu pesan orang kayak awak dulu. Jadi terasu dia awak kini apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu tuh sampai saat sekarang, bagaimana hubungan silaturahmi kita dengan keluarga bako kita masih seperti itu, tidak ada perubahannya. Jadi dicaliak lo orang lah baru bakari, tapi lah ndak do mintu hilang sih lah. Padahal bisa diteruskan. Ndak do mintu awak, mintu ketek awak do kan. Gitulah kira-kira maknanya sebenarnya silaturahmi itu bana. Jadi kadang-kadang awak kini memikir dengan kesibukan, pekerjaan yang rumit, masa ini, masa itu. Iya. Sebenarnya kita memasak di rumah, apa yang mau kita bawa itu kan tidak semua yang kita bawa. Nah, kita memasak tentu hasilnya lebih banyak. Mungkin yang kita bawa separuh, yang separuh bisa makan pula oleh keluarga kita di rumah. Iya. Jadi kalau dipikir orang-orang dulu itu menjalankan budaya seperti itu. Dibanding awak kini biasalah kalau ndak bisa ndak usah kan gitu misalnya Rosa lah dulu kan jadi hal seperti itu kalau dapat jangan kita ikuti, tetaplah kita laksanakan Setiap tahun ya Bunda ya. Yo selagi laijo mintu wak kejadi ranggai lis wak kan. Iya. Orang mintu wak mengadang anak suami wak dulu, wak mengadang anak wak kini. Iya. Baru nula bininya ndak mau tahu jawab jo keluarga wak kan gitu. Betul. Jadi hubungan silaturahmi dengan seperti itulah sebenarnya awal-awal dari bagaimana terjalinnya yang baik kekeluargaan. Itu awal-awalnya. Cikal bakal ya Bunda ya. Cikal bakal. Tapi kalau wak ndak pernah, itu adat ya yang dibikin oleh orang tua kita untuk mengatur kita, kehidupan kita. Tapi kalau ndak do si cik lah jo awak lakukan lah, hilang si raso tu dia awak lah. Ndak do raso jo pareso kecik orang kan. Awak dengan suami dan anak-anak awak saja. Ndak do mintu awak, ndak do lo lewat kari wak. Sebenarnya kan banyak le ipa keponakan awak itu kan. Situlah keponakan wak waktu ketek-keteknya datang ke rumah neneknya, tantenya, mantap pabukuan, dari ketek-ketek menanam budaya itu dari kecil, kebiasaan kita kecil-kecil. Disaru-saru balik ya Bunda. Diulang-ulang balik gini ya. Kalaupun hilang mana mungkin nak hilang sadonya Bunda. Jadi maksudnya Bunda Dunsara Budaya hal-hal yang seperti ini mungkin bisa diingatkan kembali kepada generasi muda, dimulai kembali gitu kalau di ranah Minang gitu maksudnya ya Bunda ya, supaya adat atau tradisi Banta Pabukuan ini tidak hilang di telan zaman begitu. Iya. Baik Bunda. Ini kan kita tidak bisa menutup mata ya, bahwasanya sekarang perempuan beda dengan perempuan yang dahulu ya. Kita tahu sama-sama bahwasanya perempuan ini juga bekerja. Nah,
Apakah kalau seandainya tidak sempat ya si eh, menantu ini memasak gitu, atau mungkin tidak seluruhnya dimasak, sebagian dibeli, apakah itu menghilangkan esensinya, Bunda? Nah, sebenarnya hal itu ndak selalu yang bersangkutan. Kalau zaman sekarang kan banyak setelah menikah kita pergi merantau. Mhm. Eh, kita perempuan dibawa sama suami. Bagaimana kita dirantau? Bagaimana kita melakukan? Itulah bundo yang merasuan. Hmm. Bundo punya etek dulu. Etek bundo menikah dibawa dia apa etek. Kemudian kakak bundo menikah pergi merantau. Yang melaksanakan adat tuh bundo lah. Yang tinggal orang di rumah kampung gitu ya, Bunda tuh ya. menjalan. Ya, baik. Yang tinggal di kampung. Tapi dengan begitu awak nan dirantau ndak pica mata lo, biasalah orang kampung banyak. Pandai lo lawak kan. Aduh keluarga awak yang di kampung. Bundo itu mengalami. Mungkin seperti bundo punya kakak bundo, kakak bundo, mungkin bundo yang banyak yang menjalankan adat sama keluarga ipar-iparnya. Iya. Nah, terjalin walaupunnya dirantau. Jadi awak yang masih ada. Itu bagaimana cara tahapannya itu, Bunda? Maksudnya prosesinya seperti apa? Iya. Berarti kan yang dirantau mengirimkan uang lah berarti ya, Bunda ya? Atau bagaimana? Ya, dia tahulah kan waktu itu kan emak bundo masih ada kan. Kakak bundo kan ya tahulah hari sudah seminggu puasa, hari itulah kakak tu bertanya bila kapai mantan pabukon sampai emak biarlah acaliat lo hari nanepu. Bundo kan waktu itu sekolah kan. Acaliat hari pokoknya pas ada menjelang 10 hari puasa. Ya tahulah nanti dia kirim uang kan. Ya sampai beberapa tahun kan, sampai selagi ada mertuanya gitu kan. Biko teleponan lah, biko ke tempat emak gitu kan. Ya kita kan ya sekedar mengantar. Emak tu nanti yang bagi-bagi sama keluarganya. Kita ndak ikut pula berbuka di sana. Iya, hanya sekadar membantu ya. Baik. Itu jadi yang menikah tante kita, kakak kita, tapi yang bersilaturahmi kita yang di kampung. Jadi orang-orang ipar kakak, ipar tante itu dia apapun yang terjadi di keluarga kita dia pula yang datang. Iya, baik. Itu kan kalau posisi si menantu sedang berada di perantauan, bekerja atau ikut dengan suaminya begitu ya, Dunsana Budaya. Jadi harus dengan kesadaran diri dimintai tolong kepada orang yang tinggal di kampung, saudara-saudaranya untuk diperbantukan ya Bundo ya, mengantarkan pabukuan tadi atau rantang tadi. Nah itu kan sekaitan kalau jauh ya Bundo ya. Kalau misalnya dia dekat tapi pekerjaannya juga membuat dia terhalang untuk membuat beberapa pabukuan misalnya Bundo. Nah sebagian dibeli atau dibeli semuanya, tapi yang penting isi rantangnya ada gitu Bundo. Boleh Bundo? Bos, kayak seperti Roza sekarang. Roza bekerja kan gak mungkin kapan mau masak. Nanti hari Sabtu masih kerja kan, iyalah. Roza bicara sama keluarga Roza apa yang mau dibikin, ini mana yang bisa dibikin, mana yang mau dibeli, tapi beli aja lah, bawa aja lah rantang ke pasar. Ya kalau sekarang banyak lah yang dijual orang, ndak selalu kita harus membikin. Bawa rantang ke pasar Roza, udah pulang kerja pergi ke pasar bawa rantang, bali lepek bugi, bali onde-onde, bali tapai haleh, lapan rendang hampir lah tuh. Aku sambal gak cik. Kalau lai ju orang tu mintu, tapi kalau ndak do mintu ndak usah mau sambal le. Cukup pabukuan saja. Cukup pabukuan saja. Atau takjil gitu ya. Takjil. Makanannya takjil sekarang namanya takjil. Ya. Kalau pabukuan kan memang bahasa Minangnya ya Bundo ya. Pabukuan manga kini ko membagi pabukuan, membagi takjil kan. Jadi
itulah awak berbicara kan tentang budaya awak. Jadi itu adat Salingka Nagari. Kalau semua secara Minang adat Sebatang Panjang. Kalau awak baru berkeluarga, baru menjalin silaturahmi sama keluarga itu bisa 10 rantang sampai beberapa apa Karena yang makan banyak juga untuk kan. datuknya Bunda. ini satu rantang, untuk bini omnya satu rantang, berapa saudaranya Baik. semua dibagi satu-satu. Baik. Nah kalau di acara di budaya Kurai enggak begitu. Cukup satu ke rumah mertua, tapi mungkin dibanyakkan sedikit, enggak diantar satu-satu. Kalau di luar daerah, mesti di luar Kurai ku Bundo lihat baru-baru tuh iya. Satu truk belum membawa kata Bundo. Ya. Begitu pula budaya, tapi orang bisa melaksanakan. Iya, karena awal-awal Bunda. Awal-awalnya yang berat. Dan siapa yang dapat apa dari mantu itu kan dia tidak terima begitu saja. Iya. Nah, jadi setelah menantu mengantarkan pabukuan ke rumah itu, pembalasan dari keluarga mertua. Biasanya rantang tuh diisi jobare balik pulang, tidak dikosong saja doh. Iya. Isilah gak satu rantang tuh penuh dengan beras, berapa lah beras. Terus ditambah talu apalah, itu isi, pokoknya membalik rantang tidak boleh kosong. Iya. Tuh jadi lah disalin rantang minantu cako, diisi jobare, boleh aja talu, lah isinya. Kemudian menantu pertama tuh pertama mengantar itu, selain dari itu ada pula pemberian dari mertua. Baik. Apa pemberian dari mertua? Kalau zaman dulu Bundo yang merasuan dulu, kakak Bundo kalau wak Kurai sama Kurai wah, dia kain panjang. Kalau dulu kan kain batik itu kan sangat berharga. Yeah. Mahal harganya. Dia kain panjang untuk menantu. Dari kalau ndak dasar kain apalah baju yang itu untuk dibuatkan baju kurung ya. Boleh dibuatkan baju kurung atau boleh dipakai kode. Itu kan orang dulu kalau sudah menikah ini banyak berbaju kurung. Jadi itu dari mertua. Kemudian rantang-rantang yang keluarga yang lain tuh kalau diantar rantang juga ndak boleh kita balikkan kosong, harus diisi ya, isi juga lah. Ya minimal telur agak 4 buah 5 buah ndak bisa, pokoknya ada lah isinya. Beras agak 1 liter, itulah membalas apa isinya, ndak harus pula sama. Tapi jadi tidak boleh kita menerima pembawaan orang tuh kita balikkan dengan kosong saja. Itu. Kemudian ini Bundo, kalau misalnya ada sebagian juga yang tidak semua isi rantang itu dipindahkan ke tempat lain, jadi ditinggalkan mungkin barang 1 potong atau 2 potong, itu bagaimana? Semua. Harus dipindahkan semua? Pindahkan semua. Baik. Kita sudah mempersiapkan pula menantu mau datang tuh apa pula lah makanan kita yang mau kita kan ya. Jadi yang dibawa menantu tuh ditinggal semua. Baik. Nggak ada yang ditinggalkan di dalam rantang ya Bundo ya, meskipun sepotong gitu ada ya. Salingka Nagari Kurai. Baik. Kita juga mau tahu Bundo, kalau misalnya rantang yang dibawa itu kan banyak ukuran ya Bundo ya. Apakah harus ukuran yang besar atau harus menengah atau bagaimana ini Bundo? Akan ada juga yang kecil Bundo. Yang lebih tergantung dari yang Bundo sampaikan tadi. Kita kan tahu sudah terbayang siapa yang akan datang makan berbuka di rumah mertua kita. Apakah keluarga mertua kita keluarga besar, keluarga kecil, itu kita yang tahu. Baik. Kalau namanya kita baru,
itu ialah satu rantang tu yang besar lah rantangnya. Tapi kalau namanya maice kan ada lo orang adat Salingka Sabatang Panjang. Itu ndak perlu besar-besar, yang rantang yang kecil-kecil saja dia dibagi-bagikan. Kan ndak mungkin pula rantang ke rumah mertua lah rantang besar. Baik. Tapi kalau adat Kurai, kita datang cuman ke rumah mertua, ayah yang besar rantangnya. Tapi seperti tadi di rumah mertua cuman dia, mertua kita, mungkin satu om kita di sana, satu mama, berbuka nanti berlima, kita bawa kan mubazir. Dikira-kira ya Bunda. Kira-kira lah. Baik. Jadi kalau mertua kita kan dia menyampaikan kepada kita, mak kira-kira sia nan kababuku biko kamari ma sianu tetangga sebelah awak baru bakari, dianta dia emak mertua awak atau adik suami awak, diantanya yo sekete ko dari minantu baru, diantano nasi lama atau apalah dibagi-bagi gitu. Berarti mertua ya yang mengantarkan ke tetangga-tetangga sebelah gitu ya. Baik Bunda, kita rehat sejenak. Donsana Budaya kita akan kembali setelah yang berikut ini. Apo nan adia takuikan sayang, bunga cinta ko layu hati den came nan den haro kang manyiram udah surang saja maning ke lebih hatuju habale badan dalam malah takui lalu surang. jiko itu nan kini adia takuikan, denaikan datang menyiram bungo adi, rindulah lamo samo ditangguangkan, saja gunung Marapi sagadang talua iti. Bunga cinta ko layu hati den came nan den haro kang manyiram udah surang saja maning ke lebih hatuju habale badan dalam malah takui lalu surang. Jiko itu nan kini adia takuikan, denaikan datang menyiram bungo adi, rindulah lamo samo ditangguangkan, saja gunung Marapi sagadang talua iti. Takui den udang Apo nan adia takuikan sayang, bunga cinta ko layu hati den came nan den haro kang manyiram udah surang saja maning ke lebih hatuju habale badan dalam malah takui lalu surang. jiko itu nan kini
adik. Rindulah lamo samo ditangguangkan, saja gunung Marapi sagadang talua iti. Bunga cinta ko layu hati den came nanden haro kang manyiram udah surang saja maningke lebih hatuju bale badan dalam malah takui lalu surang. Siko itu nang kini adia takuikan, denaikan datang menyiram bungo adi. Rindulah lamo samo ditangguangkan, saja gunung Marapi sagadang talua iti. Makan bajamba. Ini adalah sebuah tradisi makan dengan cara duduk bersama dalam suatu ruangan. Masyarakat Minangkabau pada umumnya melangsungkan tradisi ini pada hari-hari besar agama Islam dan berbagai upacara adat serta pertemuan penting lainnya. Biasanya sebelum makan bajamba dilakukan pawai atau arak-arakan oleh para bundo kanduang dengan pakaian adat dan berpakaian muslim sambil membawa makanan bajamba di atas kepalanya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 4 RRI 88,9 FM Suara Budaya dari Ranah Minang untuk Indonesia. Dan Suara Budaya masih bersama kami di 88,9 FM Pro 4 RRI Bukit Tinggi dan tentunya di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Kita tengah membahas di program kali ini ada Salingka Nagari tentang satu tradisi yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat, Minangkabau secara umumnya. Itu kewajiban seorang menantu perempuan untuk mengantarkan pabukuan istilahnya ya, atau takjil kalau orang-orang secara umum menyebutnya, ke rumah mertuanya Don Suara Budaya. Dan narasumber kita kali ini ada Bundo At dari Bundo Kanduang, Kecamatan Awa Birugo, Tigo Bale. Bundo, kita mau bahas lebih lanjut lagi Bundo ya.
betul mungkin ini semua daerah harus melaksanakannya. Apakah ada referensi lain Bundo yang mungkin bisa kita sharing, bisa kita bagikan kepada masyarakat Bundo? Silakan Bundo. Tradisi manta pabukuan di Minangkabau itu adalah adat sebatang panjang. Masing-masing daerah itu punya khas masing-masing. Jadi tidak sama kalau orang Bukit Tinggi yang diantai lambang tapai, kalau orang Pariaman mungkin lambang sajo dengan sarikayu macam-macam kan. Jadi pokoknya tradisi mantan pabukuan adalah adat budaya Minangkabau oleh seorang menantu ke rumah mertua yang pada ya akhir-akhir ini tradisi itu sudah agak mulai berkurang karena disebabkan oleh mungkin karena dia merantau, dia tidak keluarga mertuanya tidak ada lagi tinggal di kampung. Nah, jadi bagi kita yang masih ada keluarga sebenarnya itu kan adalah untuk tetap kita menjalin silaturahmi. Kalau laijo keluarga kaum suami awak di rumah, eteknya mungkin atau kakak suami, adik suami itu tandanya masih ada keluarganya. Dan kita pun juga kita punya keluarga pula ada di rumah yang mengerjakan adat itu, melaksanakan adat adalah masing-masing keluarga, bukan kita yang anak dan menantu yang dirantau. Nah, yang dirantau ini juga dia tahu dengan tugas dan tanggung jawabnya di kampung. Itu sebenarnya saling pengertian. Kadang awak dirantau ndak mau tahu sih loh. Apa kewajiban awak ke rumah mentu lah. Kau awak lah dibawa dek suami awak ke rantau, tapi kewajiban awak sebagai awak orang kampung, kakak kampung suami awak lupa. Itu kebanyakan sekarang. Jadi tugas kita sebagai orang tua, sebagai bundo kanduang di kaum kita mengingatkan. Ndak harus banyak, tapi adalah itu tandanya kita sudah menjalin keluarga dengan mertua anak kita. Kemudian semua Minangkabau itu seperti itu. Kita kan merantau tuh ndak satu kaum, ndak semuanya kita pergi merantau. Nah, pandailah. Seandainya tidak ada betul lagi yang akan mengurus di kampung kita keluarga perempuan sebagaimana itu ndak dulu di kampung lah, dan keluarga mintu ndak lah doh. Nah, lagi keluarga mintu lagi tapi yang keluarga minantu ndak do di kampung. Sian kementan pabukuan misalnya. Nah, wak sebagai Roza sebagai menantu ya pandailah Roza. Apa Roza mau ya apalah misalnya tanda ada pemberian kita di saat bulan puasa ini, berkirimlah sama mertua mak ikut untuk beli tajil mak beli seandainya Mentahnya boleh ya. Mentahnya Tapi caranya berbeda. caranya berbeda lagi. Itu kan tergantung situasi dan kondisi. Artinya itu kita merupakan mengingat apa tanggung jawab kita. Iya. Jan wak lupa je tanggung jawab awak itu sebenarnya. Betul. Jadi kalau ada salingka nagari kalau Bundo ceriton tadi, yang merantau kakak awaknya tuh adiknya lagi tinggal di kampung, amaknya masih kuat misalnya kan. Tapi kalau ndak dona seperti itu. Jadi semuanya nampak oleh Bundo mengenai Bukit Tinggi Agam misalnya kan, Agam pun kan berbeda-beda adatnya. Beda Agam dengan Bukit Tinggi. Beda pula kalau Bukit Tinggi ada salingka nagarinya 3 kecamatan dari ujung sudi nagari Kurai kota Bukit Tinggi itu sama. Ndak ada beda. Tapi kalau di Agam orang Matu aja orang Menampu beda ada no. Iya. Lebih beda orang Matu aja orang Meninjau lebih beda adanya. Nah, jadi itu bedanya. Kalau Bukit Tinggi tidak ada bedanya. Baik. Sama semuanya. Baik segi kelahiran, kematian, perkawinan sama, tidak ada beda-bedanya. Nah, itu
bedanya Nagari Kurai, adat Kurai dengan adat-adat yang lain di seputar kita. Seputar kita ini aja lah dulu Agam Timur dengan Kota Bukit Tinggi. Baik. Nah, jadi kita punya perkawinan terjadi tidak hanya satu daerah kan. Kita anak menantu kita macam-macam mertuanya, daerahnya. Iya. Nah, laksanakanlah menurut kalau orang Bukit Tinggi, lo caro Bukit Tinggi, laksanakan pula secara adat budaya kita. Kalau awak orang Matua, orang Lawang, laksanakan lo kebiasaan awak, adat awak, babuku mantan babukuan ke rumah mertua awak. Laksanakan. Jadi jangan tiru lo orang awak, orang Matua tiru lo orang Kurai. Bukit Tinggi misalnya kan. Enggak. Jadi apa kebiasaan? Biasanya kita mengantarkan pabukuan itu makanan yang kita antar sesuai dengan khas yang ada di sekitar kita. Sesuai dari asal kita Di mana. Masing-masing kabupaten kota, masing-masing kelurahan, kecamatan Iya. yang punya tradisi masing-masing gitu. Iya. Yang penting Minangkabaunya gitu ya Bunda ya. Itulah ada yang sebatang panjang. Jadi kalau mengenai itu tuh hampir sama lah. Baik takjilnya atau pabukuan atau sambanya. Kalau awak bakari je orang Pariaman, orang Bundo kan ada ipa Bundo orang Pariaman. Kalau nyo pulang nyo kabari dayu, nyo kajanyo mantan pada mintu nak dole kan Bundo sih rumahnya. Nyo kajanyo tu mantan istilah mantan pabukuan lah. Kadang-kadang orang tuh dia merasa awak orang Bukit Tinggi kok banyak pada giang ya kan? Iya. Jadi nyobok lo lah ayam, nyobok lo lah misalnya kok sambal kecilnya tuh meniru apa awak. Bundo pasan kalau kamu membawa sambal kemari apa ikan silah mau diapa-apakan ikan kan digoreng kan digulai bawa lah sesuai dengan daerah tuh. Kalau kami di sekolah biasa makan daging seperti itu lah kira-kira. Dia bawa gulai ikan, dia bawa ilah yang dibakar. Walaupun apa lagi atau dia bawanya lah kok dibeli di jalan lah seperti itu. Walaupun lah gaek-gaek kok lah mulai lah 50 lah gitu. Jadi ndak seharus tapi bukti mantan pabukuan untuk silaturahmi saja. Nah, kalau awak dari kampung di siku namun lah datang ipah tu kari ibu. Mungkin awak ndak sempat lari rayu li. Tu kirim gitu, kirim lah bare. Kok kami turun ke situ. Aduh lono tandonyo dari rumah mertua, dari rumah baku anaknya. Oh, baik. Jadi, Meskipun yang mengantarkan bukan menantunya langsung gitu iya, ya. tapi kalau yang merantau tuh kalau dia pulang dia kalau laksanakan. Kalau dia ndak pulang ndak ada lagi. Gitu. Jadi saling-saling saja kita. Baik. Iya Bundo. Kalau dilihat Bundo sejauh ini kan ibaratnya adat ini tidak terlalu mengikat ya Bundo ya. Tidak apa bahasanya babua mati gitu ya. Ada babua mati. Tapi ternyata mungkin terkesan agak ribet ya adat di Minangkabau. Tapi kalau dilihat-lihat dari keterangan Bundo tadi, ini ternyata bisa sefleksibel itu gitu ya Bunda. Tergantung situasinya, tergantung niatnya lagi ya Bunda. Iya, ndak harus pula, ndak harus ya adat itu sebenarnya mengatur bagaimana kita secara mengatur silaturahmi kekeluargaan kita. Orang Padang begini-begini caranya, orang Kurai begini-begini caranya. Contoh saja baralik sekarang kan tidak harus kita mengikut orang Padang begini, orang Bukit Tinggi. Nah, Banan Karancak. Tuh jalan tengah gitu ya Bunda. Jalan Karancak. tengahnya seperti jadi apa gitu ya Bunda. Hubungan tidak rusak, hubungan tidak batal. Jadi itulah adat apa namanya? Adat yang diadatkan kan. Itu ada beberapa sentak namanya tuh. Bisa di apakan disesuaikan menyesuaikan dengan kondisi yang ada tapi pada jangan saat itu. hilangkan
tradisi kita. Baik. Ndak mengekang, ndak mengikat betul, tapi untuk bagaimana jalan baiknya. Kalau Iya. ini itulah. Kalau ndak ada pula adatnya. Ndak gimana lah kita. Generasi yang mendatang gitu ya Bunda Ah. ya. Minangkabaunya tentu hilang Bundo. Tuh. dengan kondisi sekarang ya, Roza. Iya. Bundo mikir-mikir ndak ada generasi wak lah hilang makanan khas awak leh. Kenapa? Saya lihat kini orang menjual bubur kampiun ndak baraleh. Iya. Orang menjual lontong, bubur sambal ndak baraleh. Iya, iya. Nah, anak-anak sudah anak-anak sudah makan makanan kekinian, makan mie gacoan, apalagi namanya Geprek-geprekan ayam gitu ya. geprek, apalagi yang kayak martabak yang tipis-tipis itu. Oh, crepes. Iya. Bukan martabak khas kita lagi ya Bunda ya. Nggak Bukan dulu. martabak kampiun lagi ya Bunda ya. Saya lihatlah di apa ya, yang orang jualan kafe-kafe. Nggak ada yang menyediakan. Kalau zaman Bundo martabak Mesir itu sudah makanan kelas atas itu. Mewah ya Bundo. Itu sudah laras sudah PA waktu dapat martabak Mesir itu gitu dulu. Baik. Martabak itu kan makanan khas kita. Bubur kampiun, ndak berapa lagi anak-anak yang menyukai. Karena apa? Enak sebenarnya, suka ndak suka kebiasaan kita di rumah. Ya. Kalau orang tua sering menyajikan masakan yang diolah oleh orang tuanya, pasti lidah anaknya akan menurut dengan itu. Jadi anak-anak orang di rantau itu kenapa dia rindu pulang, rindu kampung halaman, rindu masakan orang tua. Dia terasa bagaimana enaknya masakan orang tuanya pada waktu itu. Ya. Kalau kini anak-anak wak lalapeh di kafe, lalapeh belanja jajan di luar, ndak merindukan nyoba masakan di rumah leh. Itu akhirnya hilang lah. Sudah menjadi barang antik sih, makanan antik, makanan kita nanti lagi. Susah ditemukan ya Bunda ya. Itulah. Atau bisa jadi cuma replika saja yang ada di museum. Ya itu Roza aku. Iya. Aku nanang kabar di Roza kok. Jadi Iya. walaupun bagaimana kita seorang perempuan sesibuk apapun pasti untuk mengurus rumah dan keluarga bisa. Baik. Tergantung kita memanage untuk besok pagi, sediaan malam. Jadi anak kita sudah biasa dengan masakan kita. Baik. Jadi dia kalau anak sudah biasa makan masakan kita, dia ndak begitu haus melihat makanan di luar. Makanya salah satunya dengan melestarikan makanan-makanan tradisional ini dengan itulah. mantap pabukuan ini ya Bunda ya. Mantap pabukuan melestarikan Yes. makanan tradisional, kebiasaan ibu-ibu muda di rumah. Baik. Baik. Mudah-mudahan berlanjut ini ya Bunda ya. Iya. Iya Bundo, ini di penghujung sesi kita. Boleh Bundo jelaskan mungkin makna yang terkandung di dalam mantap pabukuan ini secara menyeluruh dan mendalam itu seperti apa Bundo? Silakan. Pertama yaitu menjalin silaturahmi ke kedua belah pihak keluarga. Kemudian ungkapan rasa cinta kita kepada mertua kita, keluarga suami kita. Kita merasakan lambe ndak mantan pabukuan juga kan berarti ada rasa segan, rasa apalah kalau wak ndak tibuli, itu kan ada rasa kita sama mertua kita. Kalau kita tidak peduli, alah kan ada sebelum puasa kalah tibukan. Jadi aturan adat itulah sudah merupakan kewajiban kita, merupakan tanggung jawab kita sebagai menantu baru ke rumah mertua kita. Itu ada rasa cinta kita. Kemudian rasa berbagi. Kalau kita sering berbagi, rezeki datang saja. Seperti cerita Bundo dulu tadi,
kalau dipikir-pikir dengan uang segini tidak akan cukup kalau kita hitung angka-angkanya. Tapi kita kerjakan, kenapa jadi juga dia? Selesai juga. Itu yang namanya hitung-hitungan Tuhan ya Bunda ya? Jadi tidak tahu kita dari mana datang kelapa tadi ini. Kok lah udah jadi agar-agar saja dia sekarang. Tadi cuma beras ketan, kini udah jadi nasi lemak saja lagi. Ya. Mungkin deh ambil lah karambia siano, Aldo karambia sudah lah dimasak itu kan. Tidak tahu kita kan. Ya. Jadi kalau kita sudah berniat yang baik, insya Allah ada saja jalan bagi Allah. Baik. Tapi kalau kita sudah menutup hati kita, tidak akan pergi, tertutup semuanya. Pihak keluarga mertua kita, di hati kita tidak merupakan beban bagi kita. Ya. Nah, tuh. Jadi kita lihat kepada orang-orang tua kita, kenapa dia punya karib kerabat sampai tua bisa lenggeng. Karena dia melakukan hal-hal itu, kewajiban-kewajiban. Kemudian apalagi melestarikan masakan tradisional kita. Ya. Kalau hari-hari mungkin awak nak ambil lepek ugi itu kan. Ya, betul. Lepek ugi itu rasono makanan mahana. Tapi karena awak kemantan ke rumah mintu, awak buat lepek ugi. Awak buat onde-onde. Onde-onde kalau hari-hari biasa awak buat awak kuku sih karambia jo kukuran. Albalumah onde-onde. Tapi kalau awak mantan ke pabukuan, tu awak parui jo parutan panjang-panjang. Kalau ndak rancak kan. Jadi ada kreatif kita. Kalau Terasah ya Bunda ya? Terasah ya? Itu. Jadi mungkin sekali setahun kita membuat rancak. Nggak mungkin kita tiap hari bikin apa. Tapi yang penting setiap sekali setahun lewat membek lepek bugi. Lembek onde-onde. Lembek bubur cande. Kalau mak bundo dulu bubur cande ke dibuatnya tuh. Oh, untuk mantan pembukuan. Bubur cande. Kemudian aduh nasi lemaknya. Baik. Beko di bercamde itu dimakan jo santan putih kan. Ada lagi jo katan, nasi lemak. Iya. Jadi semua itu dibuat. Jadi disitulah beko kalau misalnya ada cucu nih, nek apa buat nek. Nona sibuk nenek tuh di rumah bebek tuh apa nek koko. Jadi dengan menimbulkan keingintahuan anak-anak kita dari sanalah kita asalnya anak-anak itu belajar. Sekarang karena kita tidak membiasakan lagi, semua sudah dijual, kita tinggal beli. Tapi sesekali mungkin bisa dicoba ya resepnya di rumah Ibu ya. Tapi kan kalau zaman dulu orang-orang baru tuh memang dia bikin menantu baru tuh ingin pula dia karya dia sendiri. Nah tuh jadi itulah melestarikan tradisi makanan tradisi kita dengan cara itulah. Dengan mengantar pabukuan tadi. Iya. Nah ini ada satu lagi Bunda sebelum harapan. Kira-kira Bunda, kalau seandainya jodoh kan kita tidak tahu ya Bunda. Ternyata anak laki-laki dari sang ibu ini punya menantu perempuan itu bukan orang Minangkabau. Nah ini bagaimana bisa jadi mungkin dia orang Bugis, orang Jawa. Nah ini bagaimana Bunda untuk melestarikan mantap pabukuan semua ini? Itu ada di keluarga Bundo. Ya bagaimana Bundo? Pas ini contohnya berarti ya. Silakan jadi, Bundo. Itu kan mereka pada dirantau kan. Tapi orang-orang itu dia tahu pula kalau dia berkeluarga dengan orang Minang gitu kan. Tahu pula dia tradisi Minang mantap pabukuan ke rumah mintu. Ya tanpa kita suruh dia ya walaupun ala-ala dia kan, tapi dia datang membawa ini dia lakukan. Kalau ndak misalnya ikut sama dirantau. Kalau ndak kita ingatkan datanglah babuku ke rumah
mama, misalkan datang ke rumah mama hari ini berbuka. Namanya kita orang orang Indonesia, orang Iya. berbudaya, Iya. nggak mungkin dia datang bawa badannya saja kan. Iya, pasti Antak, ada bawa sesuatu ya gitu Bunda ya. Dia datang ke rumah mertua ndak bawa apa. Ma kan kalau orang ini kan Minang kan bawa ini Iya. bawa rantang ya Maya. Kita bawa beli ini aja ya Ma, terserahlah. Itu dia Iya. nak tanya pula itu kalau orang Minang tuh apa-apa. Tahu pula dia. Mm-mm. Jadi kita ajarkan lah ipar-ipar kita itu bagaimana dia ya itulah ikut juga melestarikan ya melestarikan, Bunda. malahan dia Lebih antusias juga ya Bunda. ya lengket dia dengan tradisi kita Iya, begitu. baik. Terasa dia enak, kita itu persaudaraan tinggi. Iya. Jadi dan masakan Minang enak katanya kan. Semuanya memang dia orang Jawa tapi selera Minang semua. Iya. Ipar-ipar Bunda itu begitu, orang mana semuanya baik. kami Nusantara. Baik. Nah, jadi ada yang ipar Bunda orang Sunda. Dia tidak bekerja, suaminya yang bekerja. Heeh. Jadi dia tiap masak ini dia nanya ke Bundo kan, ini mau bikin tunjang bumbunya apa ini nih, kan di Jakarta kan ada orang jual tunjang yang udah jadi. Bumbunya apa ini nih, yang keras yang lunak, jahe lengkuas kan yang keras lunak. Akhirnya dia pintar masak. Nah, dia pintar masak. Dia kirimlah makanan untuk nasi suaminya, nanti dicoba orang di kantor. Nah, akhirnya orang banyak pesan-pesan mau kekahan, bikinkan tunjang, bikinkan gulai kambing bahasa kita kan. Iya. Cancang. Cancang. Ini Pintar. tradisi membawa rezeki jadinya ya Bunda. Itu jadi dia dia antusias, dia belajar, bisa dia bikin ayam lado hijau gitu kan. Baik. Jadi di sekitar tetangganya kalau ada mau cara-cara pesan ke dia kan, jadi Ya. pemasukan sama dia. Alhamdulillah ya Nah, Bunda. itu. Jadi Baik. pas dia budaya kita orang Minang, modal orang Minang ini pergi merantau kan, yang laki-laki pintar ngaji, pintar bersilat, sudah pintar ngomong kan gitu. Orang dulu merantau kan tidak ada yang bawa ijazah. Ya. Perempuan pintar menjahit, pintar memasak. Itulah modal mereka hidup di rantau. Baik. Kan orang awak buka lapon nasi, Iya. jual sarapan pagi. Nah, itu budaya awak dengan Baik. pintar memasak. Jadi kalau dilihat memang semua menyenangi. Iya. Suku-suku yang Jawa, Sunda semuanya itu senang dengan kita, budaya kita. Tradisinya ya Bunda ya. Terakhir Bundo, apa harapan yang ingin Bundo sampaikan dengan sekaitan topik kita pada hari ini? Silakan. Harapan Bundo kepada generasi anak cucu Bundo, ya apa yang sudah ada dalam budaya kita, bagaimana untuk menjalin silaturahmi. Silaturahmi dijalin tidak ada kalau tidak ada hasil kan. Ya, Tidak betul. bisa ada dengan mengecek sih. Dengan adat, ada adat yang ngatur. Laksanakanlah kebiasaan adat kita, tapi jangan memaksakan diri. Adat itu tidak memaksakan diri. Adat itu untuk mengatur kita berkeluarga, bersilaturahmi, beragama, bernagari. Jadi kita lakukanlah kebiasaan seperti itu. Jadi materi kitab Manta Pabukuan, walaupun sedikit, yang penting kita ada pergi ke rumah mertua. Ya. Kalau kita ada satu daerah atau satu tempat tinggal. Kalau ndak, ya miksa ndak ada keluarga kita yang akan menjalanan, sekurangnya kita tahu yang dirantau bagaimana kepada mertua. Jadi kalaulah sudah didoakan, diingat, pasti Allah ngasih rezeki. Iya. Ya,
yakin kita dikasih rezeki. Tapi kalau kita tidak berniat, ya Allah tidak akan mengirim pula rezeki untuk melaksanakan rezeki itu. Jadi itu harapan Bundo. Jangan anggap enteng ini, jangan anggap ini mantap pabukuan itu adalah suatu beban yang berat. Itu adalah suatu pekerjaan yang indah, susah untuk menyampaikan bagaimana senang orang menerima, senang kita memberi, mendatangi. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi akibatnya nanti bagaimana kelanjutan hubungan silaturahmi anak keluarga kita dengan pihak keluarga bako kita itu. Jadi mulainya dari sana. Tapi kalau kita tidak peduli sampai tua, anak-anak tidak peduli pula. Tidak peduli pula dia lagi. Akhirnya mereka tidak saling mengenal. Nah, jadi hidup kita, harapan kita gitu bukan mencari hidup untuk mencari uang saja, tapi untuk berbagi dan menjalin silaturahmi keakraban dan silaturahmi keluarga. Baik. Kalau kita sudah berkeluarga, silaturahmi kedua belah pihak terjalin dengan baik. Jangan satu pihak saja. Nah, itu harapan. Sayang sama suami, sayangi mertuanya. Baik. Sayang sama anak, sayangi menantu. Nah, begitu juga mertua kita kan. Mertua ini sebenarnya dia sayang sama menantunya. Nah, jadi kalau itu hati sebenarnya yang menyampaikan itu hati sebenarnya. Nggak bisa ya, nggak bisa kita buat, nggak bisa kita bermanis ria, itu hati masing-masing. Natural ya Bunda. Natural. Ya? Nah, jadi sebelah apapun yang Riza minentu di mah. Mintuo Bunda. Mah kapuan. Oh, gule banca Bunda. Kurang suku. Mungkin ada suatu saat Roza bikin ikut deh, kirimlah untuk letraso untuk itu, kirimlah untuk emak, bukan untuk emak kan emak. Nah, tuh rasa tuh dia tuh. Baik. Nah, jadi berbagi ke mertua, berbagi ke ranggai ewak tuh sama, nggak bisa diungkapkan. Itu tergantung di awak. Jadi itulah sekarang yang cameh Bundo, banyak anak-anak nih tidak peduli. Ya, mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa membangkitkan kepedulian lagi ya Bundo ya. Mengingat-ingat kembali, disaru-saru lah balik gitu ya Bundo ya. Itulah Rarajilah Roza menyampaikan pesan-pesanku ke generasi muda awak. Makanya program 4 hadir dengan Adek Salingka Nagari. Baik Bundo, terima kasih atas waktunya. Untuk edisi kali ini kita membahas seputar tradisi Manta Pabukuan. Sehat-sehat selalu Bundo. Amin. Kita nantikan kebersamaannya di topik yang lain nanti ya Bundo ya. Baik. Baik, dong Saudara Budaya, itu tadi Adek Salingka Nagari untuk edisi kali ini seputar Manta Pabukuan dari Ranah Minang. Akhir kata saya Darwita Roza dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Adek Salingka Nagari berikutnya. Adat bukan untuk ditinggalkan, budaya bukan untuk dilupakan. Ia hidup dalam sikap, bernaung dalam mufakat, dan tumbuh dalam kebersamaan nagari. Terima kasih telah bersama Adek Salingka Nagari, menyelami nilai, makna, dan kearifan lokal Minangkabau. Sampai jumpa kembali minggu depan pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Adek Salingka Nagari, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.